Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Reni Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun ratingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, tak terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Setelah sudah Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat ya untuk asmara Aries dulu memasuki minggu pertama bulan Juni. Aries, wow ini kenapa ya? Ini kartu utama muncul petunjuk di tower loh. Ya, tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician, ada Pak Tua ya sedang mengisi energi ke suatu benda. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya tentang asmara dulu ya. Ini kelihatannya apa ya, saya merasakan banyak yang belum stabil ya di sini. Justru banyak yang berkonflik di sini. Bisa saja masalah ini yang kalian hadapi ataupun yang kalian rasakan ini bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin sampai sekarang pun belum terselesaikan, atau bisa saja ini masalah yang baru-baru saja ini terjadi. Gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa dikatakan yang semula bangunan sudah kalian susun sama pasangan kalian ataupun ketika kalian single, kalian sudah menyusun ini dengan baik ya, dengan harapan ataupun angan-angan pemikiran yang baik, ini tiba-tiba serasa runtuh gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya memang ada pihak ketiga sobat. Jadi masalah yang terjadi ini, problem yang kalian rasakan ini loh, ini bukan alami ya.
tapi ada pihak ketiga ini jelas secara energi rasa. Ya. Ada orang toksik yang nggak suka sama kalian, yang iri, ingin menghancurkan ataupun ingin agar asmara kalian tuh berkonflik gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kesalahan ini ataupun konflik yang kalian rasakan ini loh, ini bukan alami, bukan dari salah kalian, bukan dari salah dari pasangan kalian, tapi ada pihak ketiga. Ini sudah jelas tuh, The Tower. Ada sebuah energi di sini. Itu loh, energi negatif ya. Apalagi kalian jelas ya dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Artinya ada magic di dalam diri kalian gitu loh. Ketika sering saya mengatakan ketika energi positif ini lebih kuat, maka yang terjadi apa? Perubahan secara cepat ataupun secara dadakan. Dan itu akan memberikan dampak ataupun efek positif, adanya keberuntungan ya. Yang tiba-tiba ada sebuah masalah entah ringan apalagi yang berat, tiba-tiba ini cepat damai gitu loh. Cepat menemukan solusi, cepat dingin lagi. Itu kalau energi positif lebih kuat. Nah, tetapi sebaliknya ketika energi negatif ini lebih kuat menguasai diri kalian sobat gitu, yang masuk ini lebih tinggi energi negatifnya, maka yang terjadi ya akan ada perubahan gitu. Akan ada perubahan secara cepat, secara dadakan, tapi yang merugikan kalian gitu loh. Kalian akan dirugikan. Nah, gitu. Kenapa? Ya itu tadi, bisa saja yang semula baik, yang semula damai, cepat ada perubahan tetapi langsung ada konflik ya tiba-tiba. Ya. Bisa saja tanpa hujan, tanpa angin ya, ibaratnya kan seperti itu. Ada konflik, omongan ataupun pembicaraan yang sepele bisa memanas, gitu loh. Nah, itulah kalian terkendalikan sama energi negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah jelas ya, jadi yang membuat asmara Aries ini kenapa kok sering kacau dan sering ada problem ini jelas. Adanya sebuah energi negatif, kalian terkirim black magic dari orang toksik, orang iri, yang nggak mau melihat asmara kalian tuh berjalan dengan baik. Tidak mau. Nanti kita deteksikannya. Untuk pekerjaan ataupun karir, Aries, kartu utama muncul petunjuk 9 cup. Ya. Ini ada cup ya tersusun sama orang yang sedang duduk ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seseorang memandang 7 tumbuhan koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Bisa dikatakan awalnya bagus ya di sini. Penuh pencapaian lah, penuh target yang bisa kalian capai di sini. Keberhasilan, kesuksesan, terwujudnya harapan impian sehingga apa? Sehingga membuat kalian bahagia. Sehingga membuat kalian tenang di sini. Awalnya seperti itu, ingat ya ini awalnya. Jadi bisa apa ya? Lebih gampangnya gini. Awalnya kalian itu selalu mendapatkan sebuah keberhasilan, keberuntungan lah. Awalnya seperti itu. Entah kenapa seiring berjalannya waktu, ya, kebahagiaan, ya, terus kesenangan, keberuntungan ini tiba-tiba berubah. Gitu. Tiba-tiba berubah apa? Ya tiba-tiba berubah menjadi hambatan, membuat banyak sendatan, tidak lagi lancar, susah mencapai target. Akhirnya apa? Akhirnya di sini muncul petunjuk Seven of Pentacles. Artinya di sini memberikan sebuah sinyal bahwa sekarang banyak dari sahabat Aries yang mungkin terkadang itu lebih banyak merenung ataupun mikir, ingin mencari solusi, ingin kembali stabil lagi. Karena kestabilan sekarang tidak seperti yang pernah kalian rasakan. Nah, gitu loh. Ini kalian yang energi kalian sekarang ini seperti ini. Banyak yang mikir, yang merenung, menunggu kapan bisa stabil lagi. Gitu loh, seperti yang pernah kalian rasakan. Ya, lagi-lagi ya balik kesadaran dari sahabat Aries karena jelas ini ada The Tower, ada energi negatif. Seperti itu ya. Nanti kita deteksikan biar lebih jelas. Untuk keuangan ataupun rezeki Aries ini muncul The Lovers, ini bagus ya. Nah, sepasang kekasih belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan ya di sini. Terus kartu konflik muncul petunjuk Death. Ada prajurit naik kuda, prajurit tengkorak ini ya, naik kuda melangkahi mayat ya.
Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, seputar faktor keuangan ataupun rezekian. Ini bisa dikatakan insya Allah pertanda sangat baik, sangat bagus, sangat positif. Nantinya ya mungkin di minggu pertama ini, bulan Juni ini, banyak juga ini sahabat Aries yang akan terhantam rezeki. Entah dari mana datangnya ini, entah besar entah kecil, syukuri sobat. Karena jelas ya, kalian lagi terbantukan semesta. Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan sedang berpihak sama kalian. Ini mantap ya. Cuman harap waspada ya. Ini sebetulnya bagus loh ya. Pasti dapat rezeki. Sebetulnya sih seperti itu. Cuman sayangnya di kartu kondom ini muncul death. Nah ini death ini hampir sama kayak The Magician gitu loh. Jadi memberikan dua makna. Bisa saja di sini akan ada pertanda tiba-tiba perubahan itu cepat. Misalkan nih tiba-tiba kalian terhantam rezeki gitu loh tanpa disangka ataupun ada sangkaan di situ ya. Maksudnya rezeki ini terduga ataupun tidak ini bisa saja akan menghantam kalian. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua apa? Mana yang kedua di sini ya bisa saja ini ada penggagalan, ada pengencelan sobat. Tidak jadi datang sama kalian. Mental. Nah, mentalnya kemana? Ya sama, mentalnya sama-sama yang mempunyai zodiak Aries, tapi yang satunya auranya terbuka. Maka akan ada keberuntungan di situ. Nah, gitu loh. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jadi ini memberikan dua makna. Bisa saja nanti akan ada keberuntungan, bisa saja tidak. Nah, cuman tetap tidaknya nih, ya tetap ada keberuntungan, cuman beda larinya ini loh sobat, gitu loh. Mentalnya ini loh, rezekinya kemana? Mentalnya itu tadi sama-sama yang mempunyai zodiak Aries, tapi yang satunya ini auranya sudah terbuka. Hanya di situ ya. Karena di sini muncul death. Artinya apa? Ya tetap bahwa di dalam diri kalian ada residual energi. Kalau positifnya lebih baik, lebih kuat, rezeki itu akan mampir, pasti akan masuk ya di minggu pertama ini. Tapi kalau energi negatif yang lebih kuat, akan ada pengencelan, bisa mental. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang saya akan mendeteksi ketiganya. Iya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni ya, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Untuk asmara ya, ini Aries waspada ya. Ini kayaknya sih meskipun kalian muncul The Magician ya, yang mempunyai dua mana, cuman saya terangkan tadi ini waspada untuk komunitas terbesar ya. Katanya minggu-minggu ini ketika kalian ada konflik belum bisa terselesaikan. Ini harus timbul ataupun harus muncul dari kesadaran sahabat Arya sendiri. Sikapi masalah itu. Kalau itu logika, selesaikan logika, tapi kalau di luar logika selesaikan secara energi dibuka aura. Karena di sini jelas setelah saya terawangkan ini kelihatannya banyak yang unsurnya ini di luar logika. Nah gitu loh. Kalau kalian mencari solusinya logika nggak akan nyambung sobat. Selamanya kalian akan terhantam masalah. Karena jelas ada magic di situ. Kalau kalian ingin perubahan baik ya, dikuatkan lagi energi positifnya. Di netral, dibuka auranya. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Biar terarah langkah ke depannya sobat. Kalau kalian biarkan ini pasti akan berimbas gitu loh. Karena sekali lagi banyak sahabat Aries yang kali ini tertembak di faktor asmara. Kalau kalian biarkan ya pekerjaan kalian, rezeki kalian, kesehatan kalian dan lain-lain ini akan terkontaminasi. Gitu. Jadinya apa tertutup semua. Yang semula mau ada keberhasilan, ada keberkahan ini ada perubahan, tapi perubahannya kurang baik. Nah, itu akan merugikan kalian. Seperti itu ya. Berarti waspada untuk komunitas terbesar di sini. Lanjut ya, kalau di pekerjaan ataupun di karir, setelah saya deteksi cara penerawangan ini juga waspada untuk komunitas terbesar Aries. Katanya kayaknya sih kurang baik-baik saja gitu loh. Masih ada beberapa masalah, masih ada beberapa problem yang menghambat kestabilan, yang menghambat pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan itu yang menghambat. Ya lagi-lagi balik karena aura kalian tertutup. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar ya. Lanjut, kalau di keuangan ya, kalau saya deteksikan di keuangan di sini ya, secara penerawangan memasuki minggu pertama
bulan Juni, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Maka yang terjadi di sini 50-50 ya untuk sahabat Aries ya. Nah, gitu loh. Bisa saja yang 50% akan dihantam sebuah rezeki, yang 50% bisa saja tidak ada rezeki tapi ada pengancelan ataupun apa ya, pembatalan lah. Nah, seperti itu ya. Karena jelas ya, dan ini memberikan dampak perubahan gitu loh. Ya syukur-syukur kalau kalian memang memasuki minggu pertama ini nantinya ada rezeki yang nyasar yang masuk sama kalian. Ya syukur-syukur kan seperti itu. Artinya ya mungkin bisa jadi aura kalian mungkin masih stabil ataupun mungkin sudah pernah dibuka aura. Entah kalian buka sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya. Pasti ada keberuntungan di situ. Tapi kalau kalian nggak ada keberuntungan malah semakin rumit ya, semakin terpuruk ya jelas aura kalian sedang tertutup. Makanya dibuka biar bagus auranya. Seperti itu ya. Jadi 50-50 ini. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Energinya luas mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika kalian konsultasi terus terdeteksi misalkan ada penutupan aura. Nah, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalang. Ketika dinding penghalang ini hancur, maka aura yang ada dalam diri kalian bisa terpancar kembali, energi positif bisa menarik keberkahan semesta yang setiap hari diturunkan ke bumi ini loh. Gitu loh. Entah secara keberkahan apapun itu, entah rezeki, kebaikan, kepositifan yang lainnya akan bisa kalian tarik di situ. Karena sudah tidak ada lagi dinding menghalang dan aura kalian terbuka. Tapi kalau dibiarkan tertutup, ya sulit, energi positif ini tidak bisa menarik. Energi positif yang dari diri kalian ini tidak bisa menarik keberkahan. Makanya mental. Nah, gitu loh. Larinya ke sama-sama yang Aries yang mempunyai aura terbuka. Nah, di situ untuk pemahamannya sobat. Seperti itu ya. Oke, next ya. Pembacaan yang baik jadikan maksud saya pembacaan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, biar kalian tuh lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa apa? Memperbaiki nasib kalian agar lebih baik lagi daripada yang sekarang. Nah, bagaimana kuncinya? Tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan. Gitu loh. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat di situ. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin berubah jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya rasa kalian sudah bisa memahami. Jadi inti dari semua informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan intinya apa? Intinya ya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aries. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.